Halo, ketemu lagi kita. Semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Itu yang terbaik ya. Oke. Nah, video ini adalah lanjutan video sebelumnya yang membahas tentang putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja diucapkan oleh Hakim Konstitusi. Ada 9 hakim pada tanggal 31 Oktober 2024 yang lalu. Oke. Video ini adalah video seri kedua dan yang terakhir ya. Jadi sebelum video ini ada video yang seri satu ya. Nah ini adalah seri yang kedua yang terakhir ya. Video sebelumnya sudah membahas tentang putusan MK pada masalah 1 sampai dengan masalah 10. Semuanya total ada 21 masalah. Jadi video ini akan membahas masalah 11 sampai dengan masalah 21. Masalah yang terakhir adalah masalah 21. Dari 15 pasal ya. Oke. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah merupakan jawaban atas permohonan beberapa organisasi serikat pekerja tentang perbaikan isi dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Jadi perlu diperbaiki ya. Oke, ya memang demikian ya. Oke. Dalam video ini akan dibahas semua hal-hal tersebut di atas. Silakan video ini ditonton sampai tuntas meskipun tidak sekaligus ya. Oke, nonton terus apalagi nonton lagi begitu ya. Oke. Agar pemahamannya juga sempurna dan lengkap. Saya lihat penonton pada video satu eh, ya banyak ya dan sampai tuntas semua kelihatannya ya. Oke, demikian juga ini juga harus baiknya sampai tuntas. Oke, bagian video ini juga ke teman-teman berbagai pengetahuan selalu baik. Salam sehat dan sukses selalu. Inilah judul dari seri kedua ya, video seri kedua yang terakhir. Judulnya ya pada dasarnya sama ya. 15 pasal, 21 ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Cipta Kerja dikoreksi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 31 Oktober 2024. Dan ini video yang kedua dan terakhir ya. Oke, video yang kedua dan terakhir. Oke. Nah, selanjutnya oke. em, eh, Video yang sedang ditonton ini merupakan bagian dari koleksi video-video saya lainnya dengan berbagai topik bahasan tentang hubungan industrial ya. Sambil menonton video ini, teman-teman bisa melihat koleksi video-video saya lainnya dengan cara mengikuti petunjuk yang tampil di screen saat ini ya. Ada dua cara untuk melihat koleksi video saya lainnya, yaitu cara pertama bila Anda sedang nonton di laptop dan cara kedua ini yang paling gampang ini ya adalah bila Anda sedang nonton di HP atau di gadget. Ya, gampang sekali ya. Oke, mencarinya. Silakan ikuti petunjuknya. Oke. Demikian, semoga koleksi video hubungan industrial bisa membantu teman-teman untuk mengetahui lebih banyak lagi hal-hal terkait dengan hubungan industrial ya. Salam sehat dan sukses selalu. Baik, oke. Nah, oke. Nah, tampil di screen ya, itu adalah kepala dari putusan ya. Oke. Di situ adalah ada nomornya 168 garis miring PUU garis datar 21 Romawi garis miring 2023 demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum terbuka untuk umum oleh 9 hakim konstitusi pada hari Kamis 31 Oktober 2024. Baik, ya, oke. Baiklah kita mulai jadi oke, video ini merupakan kelanjutan video sebelumnya ya yang sudah membahas 1 sampai 10 masalah. Jadi sekarang tinggal 11 sampai dengan 21 masalah. Sekarang tinggal 11 sampai dengan 21 masalah yang akan kita bahas dalam video ini. Baiklah kita mulai pembahasan penjelasan masalah 11 ya. Kita mulai dari masalah 11, nanti kemudian berlanjut sampai dengan masalah 21 tentang bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk memperbaiki makna dalam pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 agar sesuai dengan amanah dalam Undang-Undang 1945. Kita mulai bahas ya. Oke, baik. Ya, oke.
Baik, nah tampil di sini adalah masalah yang ke-11. Ini jadi seperti yang video yang lalu, bahwa di sebelah kiri, kolom kiri itu adalah apa yang tertulis dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dan kolom yang kanan itu adalah perbaikan. Perbaikan yang sudah ada, eh, apa perbaikan atau tambahan frasa atau apa oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi di sini pada masalah ke-11, pasal 28C itu ada ayat 4, ayat 5, ayat 6, ayat 7, ya. Nah, dalam hal ini tentang pengupahan ini, ya, tentang pengupahan. Jadi tentang upah minimum, ya, pada ayat 4, upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. Nah, ini jelas, ya. Oke. Semuanya sudah lengkap, ya. Ayat 4, 5, 6, dan 7. Nah, tapi kemudian ditekankan di sini bahwa wajib ya gubernur wajib menetapkan upah minimum sektoral pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten kota. Jadi ditegaskan. Lalu siapa yang menetapkan upah minimum? Setelah ada perundingan, katakanlah tripartit dan sebagainya, ya. Nah, perundingannya kan juga tidak mudah itu kan. Eh, Diskusi, berdebat dan sebagainya. Nah, akhirnya setelah diambil satu keputusan, maka adalah diberikan kewenangan pada gubernur yang wajib menetapkan upah minimum sektoral pada sektoral, ya, pada sektoral. Maka ada macam-macam sektor, ya. Oke, sektor perdagangan gitu, ya. Pada wilayah provinsi dan dapat untuk kabupaten kota. Jadi ini penegasan, ya, penegasan. Baik, itu adalah masalah 11, ya. Akan jadi semuanya menjadi lebih jelas. Oke. Kemudian kita lanjutkan dengan masalah 12. Itu tercantum pada pasal 88D, 88D Delta, ya. Ayat 2. Berbunyi aslinya, ya. Formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Nah, ini indeks tertentu mungkin tidak dianggap tidak jelas, ya, oleh Mahkamah Konstitusi, maka ditegaskan di sini. Ditambah ini, ya, ditambah dengan eh, frasa, ya, kumpulan kata-kata, ya. Indeks tertentu, sebelah kanan, ya, pasal 88 D ayat 2. eh, Indeks tertentu merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten kota dengan memperhatikan kepentingan perusahaan dan pekerja atau buruh serta prinsip proporsionalitas untuk memenuhi kebutuhan hidup layak KHL bagi pekerja atau buruh. Ini sangat teknis, ya, teknis tentang pengupahan, ya. Jadi ini adalah penambahannya yang terkait dengan indeks tertentu, ya. Nah, indeks tertentu kalau tidak dijelaskan, ya memang kurang jelas. Tapi dengan dijelaskan seperti ini, ya, seperti yang tertulis dalam merah ini, menjadi sangat jelas, ya. Merupakan variabel yang mewakili kontribusi tenaga kerja. Ya, tenaga kerja ini sangat penting, ya, memberikan kontribusi, ya, terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi atau kabupaten kota. Nah, oke. Jadi menjadi semakin jelas apa yang terkandung dalam indeks tertentu. Itulah masalah 12. Berlanjut kepada masalah 13. Masih pada pasal 88, ya. Nah, yang tadi adalah huruf D, sekarang huruf F. Pasal 8, pasal 88 huruf F. Dalam keadaan tertentu, aslinya, ya, sebelah kiri, dalam keadaan tertentu, pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 D ayat 2. Nah, dalam keadaan tertentu ini juga nggak jelas, ya, tidak jelas. Maka Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasan di sini, ya, dalam keadaan tertentu mencakup. Nah, apa yang dimaksud keadaan tertentu ini dijelaskan di sini dengan frasa. Mencakup antara lain bencana alam atau non alam, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global. Oh, ini. Kalau global misalnya perang antara mana, Israel dengan Iran, ini serem ini gitu, ya, akan berdampak pada ekonomi global ini, ya, ya, termasuk kondisi luar biasa perekonomian global dan atau nasional yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini nanti Presiden akan menilai seberapa parah apa dan perlu dilakukan terkait bila ada terjadi misalnya eh, bencana alam atau non alam. Nah, ini tidak terumuskan ini atau tidak terkirakan. Seperti pandemi kan juga begitu kan.
bencana alam yang tidak bisa diperkirakan begitu ya. Nah, seperti itu. Jadi ini lagi-lagi menjelaskan dan menegaskan. Itulah pasal 88 F ya pada Cipta Kerja ya. Semuanya Cipta Kerja ya, ada pada Cipta Kerja. Itu adalah masalah ke-13. Nah, selanjutnya adalah masalah ke-14. Masalah ke-14 sudah ganti pasal ini ya. Pasal 90 huruf A. Nah, ini upah di atas upah minimum. Ini unik nih. Ini unik di sini ya. Kenapa unik? Akan saya jelaskan ya. Saya melihat ini unik. Berbunyi di sini pasal 90A, upah di atas upah minimum ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja buruh di perusahaan. Upah di atas upah minimum. Ya, upah minimum jelas. Nah, yang di atas ya, saya kira Anda yang baca ini upahnya di atas upah minimum semua kan? Ngaku saja kan? Iya dong. Ini rezeki Anda kan. Jadi apa? Upah Anda semua di atas upah minimum. Nah, Anda masih ingat setiap tahun kan upah Anda naik ya. Setelah ada appraisal tentang KPI dan sebagainya, kemudian atasan Anda akan mengatakan, oke, Anda naik 2%, Anda naik 1,5%, Anda naik 2,5% misalnya begitu, ya kan? Nah, memang di situ bisa terdapat tawar-menawar memang ya, bisa. Si pekerja juga misalnya, aduh, Pak, saya sudah jungkir balik dan sebagainya. Ibaratnya siang buat malam-malam buat siang ya, mohon ditambahlah seperti itu. Bisa terjadi dialog seperti itu, tapi jarang ya. Kebanyakan menerima sih. Bawaan kebanyakan menerima, tapi juga tidak kurang yang tertentu minta tambah kenaikannya. Itu prakteknya seperti itu. Prakteknya seperti itu. Itu bagi orang yang sudah bekerja lama ya, lama lebih dari sudah tidak bisa upah minimum. Tapi memang kalau dalam kontrak, nah sekarang kalau baru menandatangani suatu perjanjian, apakah PKWT atau PKWTT, ya, dan upahnya itu adalah di atas upah minimum, ya kan? Apakah ini apa? Tapi di sini memang dicantumkan bukan dan ya. Jadi pekerja atau buruh atau serikat pekerja serikat buruh. Jadi bisa saja si pekerja itu sendiri. Jadi di sini pada yang sebelah kanan itu ya, sebelah kanan kan cuma dikatakan pekerja buruh atau serikat pekerja serikat buruh. Jadi alternatif. Jadi tidak pekerja buruh dan serikat pekerja atau buruh gitu ya. Oke. Jadi di sini pada prakteknya ya si pekerja itu sendiri lah. Apakah itu orang yang baru di hire ya dalam waktu membuat kontrak sudah tawar menawar seperti itu atau orang yang sudah bekerja seperti Anda ini sudah puluhan tahun gitu kan. Pokoknya tentang yang ini bicara tentang upah di atas upah minimum ya, judulnya begitu. Nah, inilah yang perlu dijelaskan ya. Karena pembuat undang-undang ini ya, beda dengan praktisi ya. Oke, kalau praktisi kan tahu ya. Jadi situasinya kapan? Apakah ketika orang itu baru mau masuk, ketika akan mulai menandatangani kontrak eh, eh, hubungan kerja PKWT maupun PKWDT atau seseorang yang sudah lama di situ? Ya terjadi tentang penentuan upah di atas upah minimum. Baik, oke, itulah pasal 90A cukup jelas ya. Oke, jadi ditambahkan di sini atau serikat pekerja serikat buruh. Jadi kalau diperlukan. Baik, kemudian lanjut pada pasal 92 ayat 1 ya, itu masalah ke-15. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan. Ini ditambah. Bagus nih, bagus ya. Jadi selengkapnya kalau ditambah dengan adanya koreksi dari Mahkamah Konstitusi, sebelah kanan ya. Pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah di perusahaan dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas serta golongan jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Ya iyalah ya. Jadi tentang tidak hanya produktivitas saja, tapi golongannya, levelnya, jabatannya apa dan sebagainya. Ya beda dong kalau jabatannya manajer dengan jabatan senior manager dengan jabatan vice president misalnya kan beda dong. Masa kerja juga demikian, pendidikan juga demikian. Ini pendidikan luar negeri dan sebagainya, misalnya begitu ya. Oke, dan kompetensi ya. Jadi ini lebih menegaskan. Ya namanya juga memperbaiki kan, melengkapi dan sebagainya. Oke, baik itu eh, eh, masalah yang ke-15. Kita lanjut masalah yang ke-16 pada pasal 95 pasal 95 ayat 3 ya.
Hak lainnya dari pekerja garis miring buruh sebagaimana dimaksud pada S1 didahulukan pembayarannya atas semua kredit kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan. Nah, ini masalah tentang pilot. Jadi kalau pilot itu adalah perusahaan ya sebagai debitur ya, tempat seorang pekerja itu bekerja tidak mampu lagi membayar utang kepada dua kreditur atau lebih. Kreditur itu yang mengutangkan begitu. Nah, itu bisa diajukan gugatan ke pengadilan niaga dan kalau dikabulkan maka uh, pengadilan niaga akan menyatakan debitur itu perusahaan tempat bekerja itu adalah menjadi ya habis bubar, ditutup ya, asetnya dijual oleh kurator nanti kemudian akan dibayarkan kepada para kreditur. Kreditur ada macam-macam di sini ya. Nah, di sini eh, kita perbaiki ya, ada kata termasuk ditambahi oleh Mahkamah Konstitusi menjadi berbunyi begini ya, sebelah kanan ya. Pasal 5 ayat 3. Hak lainnya dari pekerja buruh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didahulukan pembayarannya atas semua kreditur termasuk kreditur preferen. Nah, mungkin Anda kurang tahu apa itu kreditur preferen ya. Nah, kreditur preferen itu adalah kreditur yang punya prioritas, harus didahulukan. Contohnya adalah pemerintah, ya. Pemerintah itu ya, pemerintah kan punya pajak. Nah, pajaknya kalau belum belum dibayar itu, ini hasil penjualan itu untuk bayar pajak itu yang didahulukan. Jadi apa kreditur preferen itu adalah bisa dikatakan ya contohnya negara itu. Jadi bayar dulu pajak buat negara, baru yang lain-lain. Ya. Jadi negara mempunyai hak mendahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik penanggung pajak. Ya, itu kreditur preferen ya seperti itu. Oke. Nah, jadi ini eh, lebih menjelaskan saja lah dengan kata termasuk ya. Oke, seperti itu. Oke, kemudian masalah 17 di pasal 98 ayat 1. Ini juga penambahan frasa ya. Frasa itu kumpulan kata-kata ya, bukan kalimat. Kalau kalimat ada subjek, predikat, dan sebagainya. Ini frasa itu kumpulan kata-kata. Oke, di sebelah kanan, pasal 88 ayat 1, untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan, serta pengembangan sistem pengupahan dibentuk Dewan Pengupahan yang berpartisipasi secara aktif. Ya, jadi jangan cuma duduk asal datang begitu. Tapi berpartisipasi secara aktif, memberikan pendapat, kemudian menyoal, kasih contoh dan sebagainya. Ya pokoknya aktif lah begitu ya. Karena ini penting eh, menentukan upah ini bukan barang yang main-main, karena dampaknya juga pada budget pada perusahaan, ya budget perusahaan. Kalau harus tambah dan sebagainya. Oke, jadi di situ ditambah dengan berpartisipasi secara aktif bagi eh, Dewan Pengupahan ya. Oke. Ya, oke. Ya, Dewan Pengupahan sangat berperan di dalam eh, peninjauan upah minimum setiap tahun ya. Jadi setiap bulan Oktober kemarin sudah mulai. Untuk kemudian nanti upah minimum dilaksanakan pada bulan Januari tahun baru ya, begitu ya. Baik, itu adalah em, masalah ke-17 ya. Masalah ke-17. Oke, kita lanjut. Masalah 17 kita lanjut. Hmm. Nah, masalah yang ke-18 ya, itu pasal 151 ayat 3. Nah, pasal 151 ini mengenai PHK. Intinya adalah PHK itu di pasal 151 itu ya intinya di situ bahwa sedapat mungkin PHK itu dihindarkan. Karena pada Undang-Undang 13 tahun 2003 juga begitu. Pasal 151 nadanya begitu. Cuma ini lebih ditegaskan, dijelaskan ya. Oke. Jadi aslinya berbunyi di PP di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 pasal 160 ayat 3 ya wajib melakukan melalui perundingan bipartit untuk pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja. Jadi sebelum melakukan PHK harus ini dulu dilakukan perundingan ya. Anda akan saya PHK dan sebagainya. Nah, oke. Kalau kemudian perundingan tidak bisa mencapai kesepakatan ya, ya apa boleh buat, maka akan ditempuh
proses penyelesaian perselisihan manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, perundingan bipartit, mediasi, dan kalau perlu juga sampai ke pengadilan hubungan sosial. Nah, di sini dirinci, ya, ditambahkan ya, wajib dilakukan melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat eh, untuk mufakat antara pengusaha dengan pekerja atau buruh dan atau serikat pekerja serikat buruh. Menegaskan ya, menegaskan di sini. Oke, melalui bipartit ditambah di situ ya. Setelah bipartit, perundingan bipartit ditambah dengan secara musyawarah atau mufakat. Ya musyawarah lah. Jangan menekan atau ngotot begitu. Musyawarah atau mufakat. Jadi ditambah dengan frasa itu ya di sini. Pada pasal 151 ayat 3 di sebelah kanan ya. Baik, itulah soal nomor 18. Baik, kita lanjut ke masalah nomor 19. Itu juga masih pasal 151. Di sini ayat 4. Dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan. Ya bisa saja kan. Perundingan itu cuma dua kemungkinan. Kalau berunding atau negosiasi. Mencapai kesepakatan atau gagal mencapai kesepakatan. Ya gitu kan. Ya sama dengan di pengadilan, kalah atau menang kan seperti itu ya. Ya oke. Nah, oke. Aslinya berbunyi pasal 151 ayat 4 dalam hal perundingan bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak mendapatkan kesepakatan, pemutusan hubungan kerja dilakukan melalui tahap berikutnya sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan sosial ya tadi. Sesuai dengan penyelesaian perselisihan sosial itu ya tadi perundingan bipartit, mediasi dan kemudian di pengadilan hubungan sosial. Di sini ditambah ya setelah kata-kata sesuai dengan mekanisme penyelesaian perselisihan perburuan yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Karena bisa saja ya putusan pengadilan itu, pengadilan hubungan sosial naik ke kasasi. Karena perselisihan PHK eh, dan perselisihan hak ya, perselisihan hak perselisihan PHK itu dapat ke kasasi. Tapi kalau perselisihan kepentingan tidak, stop sampai di pengadilan hubungan sosial. Tapi perselisihan hak dan perselisihan PHK itu dapat mohon ke kasasi untuk diputus di Mahkamah Agung. Jadi di sini yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap, sudah inkrah, inkrah van gewisse lah, begitu kata advokat ya. Baik. Itu adalah pasal, bukan pasal, masalah ke-19. Masalah ke-19. Baik, kita lanjutkan pada masalah yang ke-20. Pasal 157A. Nah ini, pasal 157A ayat 3. Ada yang serius di sini ya. Ada yang serius. Ya, di mana seriusnya? Baik. Sebelah kiri jelas seperti itu ya bunyinya ya. Oke. Sebelah itu. Kemudian sedikit jelas ya. Kemudian di sebelah kiri pindahkan ke kanan ditambah dengan frasa yang berwarna merah. Jadi kalau sepanjang sebelah kanan ya secara utuh dengan apa yang ditambahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ya. Ini pasal 157 ayat 157A ayat 3. Dilakukan sampai dengan selesainya proses penyelesaian perselisihan hubungan sosial sesuai tingkatannya. Ditambah frasa oleh Mahkamah Konstitusi dengan merah itu ya. Sampai berakhirnya proses penyelesaian perselisihan hubungan sosial yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang PHI. Jadi ini maksudnya ya tentang skorsing ini awalnya itu. Jadi dalam suatu proses PHK itu ya sering terjadi bahwa perusahaan itu melakukan skorsing dan memang itu dibolehkan oleh undang-undang. Dengan syarat bahwa pada masa skorsing itu perusahaan wajib membayarkan upah terus seperti biasa, seperti hanya yang diterima ketika dia bekerja. Karena pada dasarnya ketika proses PHK kan dua-duanya masih ada. Pekerjanya juga masih siap siap untuk bekerja ada di situ kan. Tapi biasanya perusahaan juga udah melihat mukanya, wajahnya sih yang mau di PHK udah nggak mau. Karena mungkin barangkali yang masuk kerja juga nggak ada gunanya, maka dirumahkan. Udah kamu di rumah. Nah itu namanya di skorsing ya. Nah undang-undang mengatur bahwa silakan skorsing, tapi dengan syarat bahwa selama masa skorsing itu eh, hak-hak pembayaran selama ini yang diterima itu diberikan seperti biasa. Masalahnya adalah sampai kapan dibayar. Nah, versi menurut
Undang-Undang Cipta Kerja, ya, yang kemudian didukung oleh juga putusan Mahkamah Konstitusi di sini, bahwa si pekerja dalam proses sourcing itu tetap dibayar upahnya sampai berakhirnya di sini, sampai berakhirnya proses penyelesaian pekerjaan komersial. Jadi bisa saja 8 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 14 bulan, sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sudah inkrah itu dari Mahkamah Agung. Tetapi, ya untuk diketahui, tetapi di sisi lain ada Mahkamah Agung. Dan Mahkamah Agung itu punya juga suatu ketentuan diatur dalam surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 mengatur bahwa, ya, upah proses seperti ini itu hanya 6 bulan saja. Jadi tidak peduli bahwa sebetulnya belum ada putusan pengadilan eh, yang yang tetap begitu ya. Jadi masih dalam proses. 6 bulan kan bisa saja 6 bulan belum selesai. Masih dalam proses di kasasi. Tapi Mahkamah Agung, surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2015 mewajibkan 6 bulan saja. Nah ini di sini. Ya, ada ketidakpastian hukum. Di satu sisi adalah Mahkamah Agung dengan tegas menyatakan seperti ini, karena memang maknanya pada pasal 157A itu yang tertulis ya seperti itu. Seperti itu maksudnya dibayar sampai ada yang putusan kekuatan apa yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Tapi kemudian ini lebih ditegaskan dengan yang warna merah ini menjadi makin tegas. Memang maunya demikian, ya. Ya karena ini riwayatnya panjang ya sejak Undang-Undang 13 tahun 2003. Ya, sejak jadi ini sejak tahun 2011 sebetulnya. Waktu itu ada putusan MK nomor 37, nadanya seperti ini juga. Baik, apa boleh buat? Apa boleh buat? Jadi ini sekedar diketahui ya bahwa ada pertentangan di sini ya tentang ketentuan apa yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja didukung oleh putusan Mahkamah Konstitusi di satu sisi bahwa apa uang skorsing itu harus dibayar sampai eh, apa sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi syarat surat edaran Mahkamah Agung tadi SEMA 3 tahun 2015 tidak, hanya 6 bulan. Baiklah, itulah fakta yang sekarang seperti itu. Baik. Nah, terakhir kita sampai pada masalah ke-21. Ini pasal 156. Ya, ini sebenarnya kembali lagi meyakinkan ya. Jadi perlu ya di situ kan pasal 156 ayat 2 berbunyi sebelah kanan ya. Uang, uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dengan ketentuan ditambah paling sedikit sebagai berikut. Jadi kan di bawahnya ini ada rumus ya. Saya kira semuanya juga tahu karena sering buka-buka itu gitu kan. Jadi masa kerja kurang dari 1 tahun, tapi 1 tahun, masa kerja sudah 1 tahun tapi kurang dari 2 tahun dan sebenarnya dan seterusnya. Nah, di atasnya ini dikatakan uang pesangon itu paling sedikit. Jadi dengan kata lain, ya perusahaan bisa lebih. Barangkali mungkin ada perjanjian tertentu, barangkali apa katakanlah tambah suatu ya eh, misalnya ada perundingan-perundingan dan sebagainya, lebih dari pembayaran itu juga bisa dimungkinkan. Jadi paling sedikit ya, ya tidak harus lebih. Kalau mau lebih silakan. Jadi ini membuka pintu untuk lebih baik lah. Baik, jadi sampailah di sini eh, apa versi yang kedua yang terakhir tentang pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi ya nomor 168 tahun 2023 yang memperbaiki katakanlah ya ada 15 pasal dan 21 masalah ya. Jadi sudah dua video ya termasuk video ini sudah menjelaskan semuanya tentang semuanya itu. Baik, semoga bermanfaat ya dan seperti biasa pesan saya adalah bagikan bagikan ilmu pengetahuan pada siapapun itu adalah suatu amal yang baik ya. Bagikan saja kalau Anda dalam satu kantor perusahaan share juga pada atasan Anda. Kalau ada waktu dia akan baca, akan mendengarkan. Dan juga bagikan pada teman-teman Anda yang satu level barangkali dan juga mungkin anak buah Anda atau teman-teman Anda karena berbagi pengetahuan selalu baik. Baik, sampai di sini ya. Jadi selesailah sudah tentang
pembahasan tentang putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 tahun 2023. Oke, oke. Salam sehat dan sukses selalu ya. Oke, ya, ya, ya.